Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN mengenai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Baik, langsung saja kita mulai. Kita sudah sering membahas mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan. Namun, apa yang akan terjadi jika kedua hal tersebut tidak ada dalam kehidupan kita? Nah, hal ini yang akan pertama kita bahas dalam kesempatan hari ini, yaitu akibat tidak adanya persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, diantaranya di sini sudah ada 3 contoh ya. Sebenarnya bisa jadi lebih banyak, tapi akan kita bahas 3 ini saja dulu. Yang pertama, terjadinya pertengkaran di dalam keluarga. Kalau ini jelas ya, karena tidak ada persatuan dan kesatuan, maka akan sering terjadi pertengkaran ya. Bisa jadi karena masing-masing ini tidak mau mengalah satu sama lain. Jadi ingin kepentingannya sendiri yang didengarkan seperti itu ya. Lalu kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Ini juga akibat dari tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga ya. Lalu yang ketiga, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Nah, ini juga salah satu contohnya ya. Penyebabnya bisa jadi karena komunikasi antar anggota keluarga itu kurang ya. Jadi masing-masing saja. Tidak ada yang mencoba untuk mengobrol begitu ya, atau sekedar menanyakan kabar atau semacamnya, sehingga antar anggota keluarga itu tidak akrab seperti itu ya. Ini hal yang harus kalian hindari di dalam keluarga kalian masing-masing ya. Bapak harap kalian tidak mengalami hal-hal seperti ini ataupun hal-hal lain yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua, di lingkungan sekolah. Apa saja akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, kurangnya sikap saling menghargai satu sama lain. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Bisa jadi karena tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan satu sama lain di sekolah, atau bisa jadi disebabkan karena kesombongan ya. Jadi ada rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Jadi merasa dirinya paling hebat dan tidak menghargai teman-temannya yang lain. Nah, ini harus dihindari. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghargai orang lain, maka dampaknya akan kembali lagi ke kita ya. Orang lain juga tidak akan menghargai kita. Jadi kita saling melukai begitu ya. Ini kan tidak bagus. Lalu yang kedua, mudah terjadi permusuhan dan perdebatan. Nah, ini penyebabnya bisa jadi karena kita membeda-bedakan teman. Jadi misalnya ada satu kelompok teman yang sengaja tidak mau berteman dengan satu orang begitu ya. Ya, padahal kan semua orang sama saja ya. Nah, ini juga hal yang tidak patut untuk kita tiru ya. Tidak boleh. Lalu yang ketiga, terjadinya perselisihan. Penyebabnya bisa jadi karena kita mengolok-ngolok teman, mengolok-ngolok, meledek begitu ya, atau menyakiti perasaan teman kita. Maka terjadi perselisihan. Kayak berkelahi misalnya ya, dan semacamnya seperti itu. Ini ya jelas sangat merugikan ya, baik untuk kita ataupun orang lain. Karena ketika kita berselisih dengan orang lain, yang sakit bukan cuma lawan kita, tapi kita juga sakit.
Maka alangkah baiknya untuk menghindari perselisihan supaya kita sama-sama sama-sama senang, sama-sama tidak saling melukai. Lalu yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Ini ada beberapa contoh ya. Di antaranya yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Jadi masing-masing saja begitu ya. Lalu kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Ini juga tidak baik ya. Karena kalau kita masing-masing atau sendiri-sendiri ya, maka keunggulan kita ini tidak akan terlihat ya. Lalu yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Kalau ini sangat jelas sekali ya. Tidak ada persatuan dan kesatuan, maka tidak akan ada yang namanya kerjasama. Lalu yang keempat, dalam lingkup bangsa dan negara. Nah, yang pertama, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Ini sangat gawat sekali ya kalau benar-benar hilang. Berarti tidak ada lagi yang namanya saling menghormati ketika kita beribadah, atau tidak ada lagi yang saling peduli begitu ya ketika kita kesusahan dan semacamnya. Nah, ini harus kita hindari. Yang kedua, perpecahan bangsa. Ini juga harus kita hindari ya. Gawat sekali ini kalau misalnya terjadi. Karena bangsa yang terpecah belah ini mudah untuk dijajah bangsa lain. Maka dari itu, kita harus menjaga persatuan bangsa supaya tidak diserang oleh bangsa lain ya. Lalu yang ketiga, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Ini juga harus kita hindari ya. Seperti yang tadi, perpecahan bangsa. Kalau pertahanan dan keamanan kita lemah, itu akan jadi kesempatan untuk bangsa lain dari luar untuk masuk dan memecah belah kita ya. Itu penjelasan mengenai sebab akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat ya bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk hidup rukun. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, maka kita tidak bisa hidup rukun ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerukunan. Apa saja ciri-cirinya, lalu manfaatnya atau akibat tidak adanya kerukunan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ciri-ciri hidup rukun. Di antaranya menghargai pendapat orang lain. Ini jelas ya. Lalu menghargai hasil karya orang lain. Membina hubungan baik, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu. Nah, dengan kalian memahami ciri-ciri hidup rukun, ini akan memudahkan kalian dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan ya. Kalau kalian tahu ciri-cirinya kan jadi lebih mudah ya. Mengetahui mana yang baik untuk persatuan dan kesatuan, mana yang tidak baik. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, manfaat atau pentingnya hidup rukun. Yang pertama, tidak ada pertengkaran. Ini jelas ya. Kalau kita rukun, tentunya tidak ada pertengkaran. Lalu hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Siapa yang tidak mau hidup harmonis ya? Hidup menjadi aman. Ini juga semua orang mau kan? Lalu hidup menjadi tentram dan damai. Dan memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, manfaat dari hidup rukun ini Bapak yakin semua orang ingin ya. Nah, namun tidak semuanya dapat merasakan karena masih ada orang-orang yang tidak memahami pentingnya hidup rukun. Nah, oleh karena itu kalian yang sudah belajar ini bisa memberikan contoh ya ke lingkungan sekitar kalian kalau kerukunan itu sangat penting dan sangat baik manfaatnya ya. Lalu apa akibatnya jika kita
tidak hidup rukun ya. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran, ini jelas ya. Lalu kehidupan kita menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain. Ini yang bahaya ya. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Lalu meremehkan orang lain. Nah, hal-hal yang ini tentu saja perlu kita hindari ya. Karena kalau tidak, maka hal-hal yang sebelumnya kita bahas mengenai manfaat hidup rukun itu tidak akan tercapai, tidak akan kita rasakan. Nah, dengan kalian mempelajari materi hari ini, harapannya kalian bisa minimal ya memberikan contoh ke lingkungan sekitar kalian bahwa kehidupan rukun itu sangat penting. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa buku paket dan LKS-nya mohon dibaca lagi ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.